Shalom Bu, video ini adalah hasil ujian akhir semester saya atas nama Nur Cahaya Manik dengan NIM 20010110108. Saya dari grup D. Mata kuliah ini yaitu Hermeneutik Perjanjian Baru dengan dosen pengampu saya yaitu Priska Manulang MTH. Di sini saya mencoba menafsir atau menganalisa surat Paulus yaitu Roma 12 ayat 9, yaitu hidup dalam kasih. Analisis literalnya. Dalam bahasa Indonesia, Roma 12 ayat 9 yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan dalam bahasa Yunani yaitu I agapi as inai anipokritos apostrefeste to poniron proskolaste eis tu agaton. Keterangannya, I agapi yaitu persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Yang kedua, anipokritos yaitu tampak berbuat atau bekerja, melakukan dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak berbuat atau tidak berniat berbuat. Bisa juga ini disebut ketidakjujuran atau berbohong. Selanjutnya, apostrefeste yaitu jahat. Ini adalah ketika seorang dengan sengaja menyakiti orang lain. Yang terakhir, prokolaste eis tu agaton, yaitu sesuatu yang dilakukan untuk sekedar membahagiakan orang lain. Analisis historis. Berdasarkan lingkungan, Rasul Paulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota metropolis Romawi, berprovinsi Kilikia. Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Tarsus di sisi utara melalui gerbang Kilikia tergabung dengan budaya Asia Kecil, sedangkan di sisi timur melalui gerbang Syria berhubungan dengan negara-negara Asia, dan di sisi selatan dengan daerah Mediterania. Berdasarkan kebudayaannya, Paulus berasal dari agama Yahudi. Yahudi dalam kata Yahudi merangkum seluruh tradisi dan peradaban religi, budaya maupun hukum bangsa Yahudi. Bagi umat Yahudi yang taat agama Yahudi, ungkapan nyata dari perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel. Berdasarkan pendidikannya, Paulus dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Sebutan Gamaliel atau Gamaliel I dalam bahasa Inggris adalah Gamaliel the Elder atau Rabban Gamaliel I, yaitu seorang guru atau rabi Yahudi pada zaman dahulu yang sangat terkemuka dan disegani. Selanjutnya, hasil analisis historis. I agapi yaitu kasih dalam teologi Kristen dipahami sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Kalimat selanjutnya, apostrefeste tuponiron prokolaste eis tu agaton. Yang pertama, kalimat apostrefeste. Istilah Yunani yang dipakai di sini jangan bermain-main, menunjukkan kasih terhadap orang lain.
Yang selanjutnya proskolaste eistu agathon, yaitu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Kasih itu dapat membenci, yaitu membenci melakukan yang jahat. Wajar kasih itu demikian karena kasih berasal dari Allah yang membenci kejahatan. Analisis perbandingan kontekstualnya. Berdasarkan kontekstual atau konteks Nats Roma 12 ayat 9 ini. Yang pertama, definitif. Apa arti sebenarnya dari kata kasih? Kasih adalah yang terbesar dari ketiga kebajikan teologal. Seorang tokoh, Thomas Aquinas, tidak sekedar menyamakan kasih dengan cinta, yang mana ia nyatakan sebagai suatu gairah atau nafsu, bukan suatu kebajikan karena para penerjemah menggunakan kata persahabatan atau friendship. Selanjutnya, identifikasional atau siapa yang terlibat dalam hal ini. Yang terlibat dalam hal ini yaitu Allah dengan manusia atau disebut dengan kasih agape. Kita dengan saudara ataupun sahabat disebut dengan kasih Philip. Suami dan istri disebut dengan kasih eros. Yang terakhir, orang tua dengan anaknya disebut kasih storge. Temporal atau kapan waktunya kasih ini muncul. Dalam pengertian kasih agape, Tuhan selalu mengasihi kita tanpa batas waktu. Berbeda dengan kasih yang lain. Bisa saja sewaktu-waktu dapat menghilang. Lokalnya, di mana kasih bisa terlaksana. Kasih itu harus menjadi suasana hidup kita sebagaimana dikatakan dalam Efesus 5 ayat 2, yaitu hidup dalam kasih. Yang berikutnya, rasional. Mengapa Allah mengasihi manusia? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih. Tidak ada pernyataan yang lebih penting dari itu. Allah itu kasih. Pernyataan tersebut sangat dalam. Allah tidak hanya mengasihi, Ia adalah kasih. Kodrat dan esensinya adalah kasih. Dirinya penuh kasih dan kasih meresapi semua atributnya yang lain, termasuk murka dan amarahnya. Implikasinya atau bagaimana implikasi tersebut. Inilah kasih yang paling besar, yang paling tinggi derajatnya, dan yang paling kuat seperti maut yang dibuktikan Kristus kepada kita, di mana Kristus menyerahkan nyawanya kepada kita ketika kita masih seteru. Dapat kita baca dalam Roma 5 ayat 10. Selanjutnya berdasarkan konteks dekat. Konteks dekatnya dalam Nats Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Definitifnya sama. Arti sebenarnya dari kata mengasihi yaitu mengikat yang mempersatukan. Pengikat yang mempersatukan. Memberi rasa kasih sayang kita yang sangat tulus kepada seseorang yang sangat kita cintai dan sayangi tanpa mengingat kesalahannya dan kejahatannya. Identifikasional dari konteks dekat atau siapa yang terlibat dalam hal ini. Yang terlibat dalam hal ini yaitu sama seperti tadi, Allah dengan manusia, kita dengan saudara ataupun sahabat, suami dan istri, orang tua dengan anak. Temporal konteks dekat. Surat Roma rupanya ditulis sebelum, yaitu pada musim gugur tahun 57 Masehi. Lokal. Surat Roma ini dan kisah para rasul menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus sekitar waktu Paulus mengumpulkan uang untuk membantu jemaat di Yerusalem yang saat itu sangat miskin dan membutuhkan dana
dari berbagai jemaat di sekitar Laut Tengah. Rasional dari konteks dekat ini, atau mengapa Allah begitu mengasihi kita? Karena kasih Allah bersifat pribadi. Ia mengenal kita secara individu dan mengasihi kita secara pribadi. Dalam konteks jauh, mengenai kasih, dapat kita baca dalam Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Definitif dari konteks jauh ini yaitu kasih adalah benar-benar asas yang dasariah dari hidup Kristen. Kasih jauh melebihi emosi, jauh lebih kuat dari perasaan yang paling tulus, dan dari cinta naluri suci yang asasi. Identifikasional dari konteks jauh ini yaitu Daud, atau pelaku dalam konteks ini yaitu Daud. Temporalnya, kapan peristiwa ini terjadi? Sekitar ke-10 hingga ke-5 sebelum Masehi. Lokal konteks jauh ini, atau di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di wilayah Israel. Rasionalnya, kenapa Daud mengasihi Allah? Ya karena Allah mengasihi Daud karena kasih setia Tuhan yang besar, dan Allah selalu memberkatinya, dan kasih setia Tuhan Allah kepadanya. Implikasionalnya, bagaimana implikasinya? Setelah Daud mengasihi dan mengucap syukur kepada Tuhan, Daud berdoa lagi agar dikasihani Tuhan serta diberi kekuatan. Berikutnya konteks linguistik. Makna definitif kasih dari analisa Nats Roma 12 ayat 9 ini yaitu kasih adalah benar-benar asas yang dasariah, sama seperti tadi dari hidup Kristen. Mengasihi yaitu pengikat yang mempersatukan. Dalam teologi Kristen dipahami sebagai persahabatan manusia dengan Allah. Konteks praktisnya, dalam Roma 12 ayat 9, pelaku yang mengasihi dalam nas ini yaitu Tuhan Allah, di mana inilah kasih yang paling besar, yang paling tinggi derajatnya, dan yang paling kuat seperti maut. Dapat kita lihat buktinya, yaitu Dia menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita berbuat dosa. Lalu Mazmur 116 ayat 1, pelaku yang mengasihi Tuhan, yaitu Daud. Karena besar kasih setia Tuhan kepada Daud sehingga ia mengasihi Tuhan Allah. Teologis historis dari Roma 12 ayat 9 ini, berdasarkan sejarah Alkitab, cerita yang membahas tentang mengasihi yang pertama yaitu cerita Yonatan dan Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Motif yang menyebabkan Yonatan mengasihi Daud yaitu karena Daud adalah sahabat lamanya dan ingin menyelamatkan Daud dari akal busuk ayahnya atau Saul. Terjadi karena Saul berniat menghukum mati Yonatan atas perbuatan ini. Tapi tidak jadi karena protes keras dari para prajuritnya yang mengagumi Daud akan kemenangannya. Ketika Saul yang iri hati akan ketenaran Daud, serta curiga bahwa Daud dipilih Tuhan menggantikan Saul, lalu ia berniat membunuh Daud. Dan Yonatan membantu Daud melarikan diri. Bahkan
Yonatan meminta Daud untuk tidak memutuskan kasih setia terhadap keturunannya sampai selama-lamanya. Teologi sistematis. Cabang ilmu teologi sistematis yaitu bibliologi atau kitab suci, teologi proper atau Allah, kristologi mengenai Yesus Kristus, pneumatologi yaitu mengenai Roh Kudus, angelologi yaitu mengenai malaikat, demonologi yaitu mengenai setan-setan, hamartiologi mengenai dosa, antropologi membahas tentang manusia, soteriologi membahas tentang keselamatan, eklesiologi membahas tentang gereja, eskatologi yaitu akhir zaman atau yang akan datang. Berdasarkan teologi sistematis, kasih atau mengasihi berhubungan dengan ilmu soteriologi. Hal ini dibuktikan dengan hukum Taurat kelima, yaitu hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ini dikuatkan lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Yakni, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka di sini kita disuruh untuk melakukan kasih setiap saat kepada orang tanpa memandang bulu atau membeda-bedakan. Teologis praktis dan pendidikan Kristen berdasarkan implementasi dalam pengajaran atau pendidikan Kristen, kasih atau mengasihi harus menjadi suasana hidup kita. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 5 ayat 2 tadi, hidup di dalam kasih. Hasil dari analisis struktur dari Roma 12 ayat 9 itu, yang pertama analisis literalnya. Analisis historis yaitu berdasarkan lingkungan, berdasarkan kebudayaan, dan berdasarkan pendidikan. Yang berikutnya analisis perbandingan kontekstualnya. Antara lain kasih. Kasih adalah yang terbesar dari ketiga kebajikan teologal. Seorang tokoh yaitu Thomas Aquinas sekedar menyamakan kasih dengan cinta, yang mana ia mengatakan sebagai suatu gairah atau nafsu, bukan suatu kebajikan. Karena para penerjemah menggunakan kata persahabatan atau friendship, sebagaimana yang sudah tertulis di atas. Demikian hasil yang dapat saya tampilkan. Saya menyadari ada begitu banyak kekurangan yang terdapat dalam video ini. Untuk itu, saya mengucapkan minta maaf dan saya berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan tugas ini sehingga menambah pemahaman saya. Terima kasih Bu. Shalom.